Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita berada di edisi 272. Topik edisi 272 adalah transformasi kalimat fi'aliyah akan dari positif ke negatif. Transformasi itu perubahan, ya. Perubahan kalimat fi'aliyah akan dari positif ke negatif bagian 3. Bagian 3. Jadi 270, 271 judulnya sama. Transformasi kalimat fi'aliyah akan dari positif ke negatif. Bedanya 270, 271 subjek kalimat fi'liyah akan itu bukan kata ganti. Kemudian edisi 272 dan edisi 273 subjeknya kata ganti. Oke. Kalimat fi'liyah. Kalimat fi'liyah akan. Kalimat fi'liyah adalah kalimat yang awalnya itu fi'il, awalnya itu kata kerja, ya, awalnya itu kata kerja. Nah, kemudian kata kerja yang berada di awal kalimat fi'liyah itu kata kerja mudhari atau akan, ya, kata kerja mudhari yang menunjukkan akan. Kemudian subjeknya itu kata ganti, ya. Nah, jadi kalimat fi'liyah seperti itu mengacu pada pola kalimat positif sa atau saufa yang mengandung makna akan, kemudian diikuti oleh fi'il mudhari marfu. Fi'il mudhari marfu. Nah, ini fi'il mudhari marfu. Yansur, yansurani, yansuruna sampai ansur, yansuru itu dinamakan fi'il mudhari mansub. Kemudian diikuti oleh kata ganti sebagai subjek, sebagai fa'il. Kata ganti sebagai fa'il itu ada yang tersembunyi di sini di kata kerja mudhari ini. Misalnya di yansuru itu tersembunyi kata ganti huwa. Jadi huwa di situ nggak bisa dilihat, tersembunyi. Kemudian tansuru di situ tersembunyi kata ganti hiya sebagai apa? Sebagai subjek, ya. Nah, kemudian di yang lain itu kata kerjanya bersambung. Nah, di sini juga di ansuru itu tersembunyi kata kerja ana sebagai subjek. Nansuru tersembunyi kata kerja nahnu sebagai subjek. Kemudian tansuru tersembunyi kata kerja anta sebagai subjek. Tansuru itu muncul 2 kali. Di sini sekali, di sini sekali. Ya, ini tansuru untuk hiya, di sini tansuru untuk anta. Baik hiya maupun anta di tansuru ini tersembunyi, ya, tersembunyi. Jadi di fi'il mudhari itu ada 5 kata ganti yang tersembunyi. Yang pertama huwa, yang ketiga hiya, yang kedua hiya, yang ketiga anta, yang keempat saya, yang kelima kami. Itu harus hafal itu, ya. Jadi kita ini untuk kesekian kalinya dikenalkan dengan tasrif fi'il mudhari. Jadi maksudnya supaya tasrif mudhari itu betul-betul faham dan hafal, ya, faham dan hafal. Kemudian di fi'il mudhari yang lain kata kerja itu bersambung, ya. Misalnya di yansurani artinya mereka 2 orang laki-laki, huma 2 orang laki-laki sedang atau akan menolong. Mereka 2 orang laki-laki itu mana? Itu alif ini yansurani, alif. Jadi alif ini semakna dengan huma.
dia tidak tersembunyi oleh karena bisa dilihat. Ya, dia bersambung dengan kata kerja mudhari yansuru. Seperti ini, yansuruna, mereka laki-laki sedang atau akan menolong. Merekanya mana? Waw ini. Jadi waw ini kata ganti marfu bersambung, ya, bersambung dengan fi'il mudhari. Waw ini disebut wawul jamaah, sedangkan alif ini disebut alif tasniyah, ya, alif tasniyah. Tansurani juga alif tasniyah, ya. Kemudian tansurani, tansuruna ini wawul jamaah. Tansurina, ya ini mengandung makna anti. Jadi engkau perempuan sedang atau akan menolong. Ya, dia bersambung dengan fi'il mudhari tansurina. Kemudian yang terakhir ini ini disebut nun niswah, ya. Nun yang menunjukkan jamak perempuan. Kalau nun niswah itu berada di fi'il mudhari yang awalannya ya, seperti ini, yansurna, dia mengandung makna mereka, hunna, mereka perempuan. Jadi yansurna, mereka perempuan sedang atau akan menolong. Tapi kalau nun niswah itu muncul di fi'il mudhari yang awalannya ta, maka fi'il mudhari itu mengandung makna kalian, ya, kalian jamak perempuan sedang atau akan menolong. Kalau yansurna mereka, hunna, mereka jamak perempuan sedang atau akan menolong. Ya, itu satu hal yang harus difahami sehubungan dengan fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari yang muncul dalam pola ini setelah saufa itu fi'il mudhari marfu. Ini fi'il mudhari marfu. Sebagai contoh, yansuru itu marfu'un bid-dhammah. Ya, yansuru itu marfu'un bid-dhammah. Kemudian surani itu marfu' dengan ada nun di situ, bin nun, bi thubutin nun. Yansuruna ini juga marfu' dengan adanya nun di situ, ya. Nanti manakala yansurani kita ubah ke dalam bentuk mansub, nunnya dihilangkan. Jadi yansura, yansuruna, itu sudah kita pelajari semua. Coba sebelum kita kembangkan ini, baca lagi i'rabul mudhari, perubahan harakat huruf akhir fi'il mudhari. Ada 3 itu. Yang pertama marfu, yang kedua mansub, yang ketiga majzum. Coba lagi baca kategorisasi fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu dikelompokkan ke dalam 3 kelompok. Kelompok pertama, fi'il mudhari yang tidak disambungkan dengan apapun, seperti yansuru, dia tidak punya ini, tidak disambungkan dengan kata apapun. Tansuru, ansuru, nansuru. Jadi ada berapa semua itu? Jadi yansuru 1, tansuru 2, tansuru tidak kita hitung, ya, oleh karena sama dengan ini 2, ansuru 3, nansuru 4. Sehingga dengan demikian fi'il mudhari yang tidak disambungkan dengan apapun itu dinamakan al-af'alul arba'ah, ya. Kemudian apabila disambungkan dengan ani, una atau ina, maka dia disebut al-af'alul khamsah. Yang disambung dengan ani, una atau ina ini yansurani 1, yansuruna 2, tansurani 3, ya, tansurani tidak kita hitung, ya, tansuruna 4, tansurina 5, ya. Tansurani tidak kita hitung. Di sini muncul 3 kali tansurani, ya kan? Kemudian tansurani, kemudian tansurani. Dengan demikian fi'il mudhari yang disambungkan dengan ani, una maupun ina itu dinamakan al-af'alul khamsah, oleh karena jumlahnya 5. Kemudian yang terakhir, fi'il mudhari yang berakhir dengan nun niswah itu 2. Ini tansurna dan yansurna. Kalau yansurna artinya mereka perempuan, kalau tansurna kalian perempuan.
Jadi pengetahuan tentang pengelompokan mudhari dan tiga kelompok itu berguna kalau nanti kita mengubah ini marfu ini ke bentuk mansub. Nah, jadi kalau fi'il mudhari itu tidak berakhiran, tidak disambungkan dengan apapun seperti yang suruh yang 4 itu, dia mansub dengan fathah. Yansuru, yansura, tansuru, tansura, ansuru, ansura, nansuru, nansura. Ya kan? Nah, kalau dia berakhir dengan ani, una maupun ina, kita ubah ke dalam bentuk mansub, itu sama saja dengan kalau kita ubah ke dalam bentuk majzum. Ya. Oh, tadi kalau tidak berakhir disambungkan apapun, mansub dengan fathah ya. Kemudian majzum dengan sukun. Yansur, tansur, ya, ansur, nansur. Nah, kemudian kalau dia bersambung dengan ani, una maupun ina, dia mansub dengan menghilangkan nun. Seperti ini. Yansurani itu marfu, kalau mansub hilangkan nun. Yansura, yansuru. Nah, ini kalau yang yansuru ini setelah hilangkan nun tambahkan alif ini, alif fariqah ya. Kemudian tansuri ya, tansuru, tansura, tansuri dan tansura, tansura ya. Yang terakhir kalau dia berakhir dengan nun niswah, ada dua itu, yansurna maupun tansurna. Kalau kita ubah ke dalam bentuk mansub maupun majzum, tidak ada perubahan secara fisik. Ya. Oleh karena dua fi'il mudhari ini termasuk dua fi'il mudhari yang tidak pernah mengalami perubahan harokat huruf akhir. Dengan kata lain, dua fi'il mudhari itu mabni, ya, dan sebagainya. Nah, ini perlu dikembangkan, perlu difahami, dikembangkan. Kalau ini sudah difahami, tidak ada kesulitan untuk memasukkannya ke dalam pola seperti ini, ya. Oke, jadi ingat di sini subjeknya atau fa'ilnya, jadi subjek kata kerja itu fa'il, itu kata ganti, kata ganti. Oleh karena di sini di 14 tasrif fi'il mudhari berdasarkan kata ganti itu ada kata ganti. Kata ganti itu ada yang tersembunyi, ada yang bersambung, dan ada yang ditemukan di akhir, ya, di akhir fi'il mudhari itu, ya. Jadi coba lihat ini, tansurani dia berakhir dengan ani, tansurna dia berakhir dengan nun, ini juga berakhir dengan nun. Tapi nun yang ini itu kata ganti, nun yang ini artinya antunna, ya. Kalau nun yang ini bukan kata ganti, dia hanya berperan sebagai tanda bahwa ini itu marfu. Tansurani, nun itu berperan sebagai tanda bahwa tansurani itu marfu. Kalau nun dihilangkan, fi'il mudhari itu berubah menjadi mansub atau majzum. Mari kita lihat nih. Kalimat fi'liyah akan yang subjeknya kata ganti positif, ya. Positif itu mengacu pada pola ini. Kalau kalimatnya positif, di depan itu ada sa atau saufa, sama maknanya, kemudian baru diikuti oleh mudhari' marfu', baru diikuti oleh kata ganti yang berperan sebagai fa'il yang tersembunyi maupun bersambung dengan mudhari' ini. Jadi sebelumnya subjeknya itu bukan kata ganti. Jadi kalau bukan kata ganti, dia tidak bersambung dengan fi'il mudhari', dia terpisah. Misalnya Zaidun, terpisah dia. Tapi kalau huwa itu dia disembunyikan ke fi'il mudhari. Kalau ana itu disembunyikan ke fi'il mudhari. Kalau hum dia itu bersambung dengan fi'il mudhari. Itu sebetulnya kelihatannya rumit, ya, tapi sebetulnya kalau kita pelajari secara bertahap itu satu hal yang tidak sulit, dan menarik. Coba kita lihat kalimat positif, mereka 2 plus itu jamak, ya, laki-laki akan pergi dengan kereta api. Bagaimana bentuk kalimat itu? Ini kalimat positif. Jadi depannya ada saufa atau sa. Di sini kita gunakan sa.
pergi, fi'il mudhari, pergi untuk mereka, itu apa? Ini mereka itu hum. Yang suruna itu penolong. Kalau pergi, yadhabuna. Jadi sayadhabuna dengan kereta api bil qitar, by train, ya. They will go by train. Ini mirip dengan bahasa Inggris ini. By kalau dalam bahasa Inggris, kalau bahasa Arab itu be, ya. Sayadhabuna bil qitar. Sayadhabuna bil qitar atau saufa yadhabuna bil qitar. Jadi kita lihat subjek kata ganti, ya, itu menyatu dengan fi'il mudhari. Menyatu. Ini waw ini kan menyatu. Waw ini itulah yang semakna dengan mereka. Wawul jamaah namanya. Sayadhabuna bil qitar, mereka akan pergi dengan kereta api. Mereka itu apa? Waw. Wawul jamaah. Wawul jamaah itu semakna dengan hum. Jadi waw di sini dinamakan kata ganti marfu bersambung, ya. Kalau hum itu kata ganti marfu terpisah sebagai mubtada. Oke, berikutnya mereka 12 laki-laki tidak akan pergi dengan kereta api. Jadi kalau dalam kalimat pertama mereka akan pergi, kalimat positif, di sini kalimat negatif, tidak akan pergi. Kalau tidak akan pergi, kita menggunakan saufala. Ya, saufala. Kalau positif, kita bisa menggunakan sa, bisa menggunakan saufa. Tapi kalau negatif, kalau diubah ke dalam bentuk negatif, sa nggak pakai. Jadi saufala. Jadi salah itu nggak ada, ya. Saufala, ceteris paribus, ya. Yadhabuna bil qitar, yadhabuna bil qitar. Jadi hal-hal lain itu tetap. Jadi sa saja yang berubah menjadi saufala. Lainnya tetap yadhabuna bil qitar. Jadi mereka tidak akan pergi, merekanya itu waw, tidaknya la, akannya saufa. Mereka tidak akan yadhabuna pergi dengan kereta api. Contoh kedua, kita akan sampai di Makkah sebelum subuh. Ini kalimat fi'liyah akan, ya, kalimat fi'liyah, kalimat yang di situ ada kata kerja sampai itu wasala yasilu, ya. Wasala yasilu sudah sering kita gunakan dulu. Coba bongkar. Jadi edisi-edisi sebelumnya jangan dibiarkan gitu saja, ya. Baca-baca itu, ya, baca-baca. Kalau nggak dibaca-baca nanti lupa. Begitu kita ini kan ke sini udah susah. Kita akan sampai itu kita gunakan sa, ya, sa atau saufa. Sampai untuk kita, coba lihat, kita itu nahnu. Yang penting di sini nahnu itu awalannya nun, ya. Berarti di sini nasilu, ya. Oleh karena sampai itu wasala yasilu. Jadi kalau kita tasrif yasilu, yasilani, yasiluna, tasilu, tasilani, yasilna. Tasilu untuk anta, tasilani, tasiluna, tasilina, tasilani, tasilna, asilu, nasilu. Jadi kalau saya sampai asilu, kalau kami sampai atau kita sampai nasilu. Sanasilu ila Makkah, kita akan sampai di Makkah qabla al-fajri, sebelum subuh. Sanasilu ila Makkah qabla al-fajri. Kitanya mana? Kitanya tersembunyi di nasilu ini. Nasilu itu kata kerja plus subjek, ya. Jadi ini nasilu ini kata kerja verb plus subjek. Subjeknya apa? Subjeknya nahnu yang tersembunyi di sini. Oleh karena nahnu itu tersembunyi di fi'il mudhari. Coba lihat, nahnu tersembunyi di fi'il mudhari. Yang tersembunyi di fi'il mudhari itu nahnu, ana, kemudian anta, engkau laki-laki, kemudian dia perempuan, dia laki-laki.
ya, tersembunyi. Jadi ada 5 kata ganti yang tersembunyi di fi'il mudhari. Nah, kalau yang tersembunyi di fi'il madhi, itu hanya 2, huwa dan hiya, ya. Nah, ini perlu kita ulang-ulang. Ini perlu kita ulang. Di sini banyak sebetulnya edisi yang merupakan pengulangan dari edisi sebelumnya. Itu sebetulnya bukan sekadar pengulangan, tapi penajaman, ya. Jadi maksudnya supaya kita betul-betul paham ini dan hafal dengan konsep-konsep ini. Kalau di dalam kelas kita bisa praktek, tapi kalau begini ini online begini ini, ya kesempatan untuk praktek itu bisa dikatakan tidak ada, ya, tidak ada. Makanya perlu kita ulang. Jadi kalau Anda membaca satu edisi, kemudian Anda mengingat-ingat bahwa ini sebetulnya dulu sudah pernah dipelajari. Jangan edisi ini Anda abaikan, oleh karena sudah dipelajari. Jadi itu penajaman, terutama dalam latihan. Jadi kalimat latihan itu tidak sama dengan latihan sebelumnya. Latihan di sini itu banyak menggunakan kosakata yang sebelumnya tidak digunakan. Jadi sekaligus memperkaya kosakata. Sadansilu ila Makkata qabla al-fajri. Kita akan sampai di Makkah sebelum subuh. Kalau ini kita sangkal, kita ubah ke dalam bentuk negatif, kita menggunakan saufala. Saufala, sa itu diganti dengan saufala. Nasilu ila Makkata qabla al-fajri. Jadi ganti sa dengan saufala, ceteris paribus. Yang lain itu tidak diganti. Nasilu tidak diganti, ila Makkata tidak diganti, qabla al-fajri tidak diganti. Oke, mari kita kerjakan latihan. Jadi ada berapa? Ada 8 latihan di bawah ini. Mereka tidak akan kembali sebelum Ramadan. Merekanya itu laki-laki, ya. Jadi posisinya di hum. Ya, hum. Jadi mereka tidak akan itu saufala. Jadi awalnya itu saufala negatif. Saufala. Kembali itu raja'a yarji'u. Ini mudhari'nya saja, ya. Yarji'u. Kalau madhinya itu raja'a. Dia laki-laki telah kembali. Yarji'u, dia laki-laki sedang atau akan kembali. Kalau dianya kita hilangkan, telahnya kita hilangkan, akannya kita hilangkan, maka yang tinggal itu hanya perbuatan. Jadi kembali itu bukan raja'a, bukan yarji'u, tapi ruju'. Itu nanti kita namakan masdar. Secara teoritis belum kita pelajari. Ruju'. Jadi suami istri yang bercerai, kalau mereka bersepakat untuk kembali lagi, namanya itu ruju', ya. Dari raja'a itu. Mereka tidak akan kembali sebelum Ramadan. Saufala, mereka jamak laki-laki. Nah, ini hum. Yarji'una. Jadi yarji'una. Awalannya ya, kemudian tambahkan una. Saufala yarji'una. Saufala yarji'una. Ya, saufala yarji'una. Jadi mereka tidak akan kembali sebelum Ramadan qabla. Ini zaraf, ya. Qabla. Setelah qabla harus majrur, ya. Ramadan itu termasuk isim ghairu munsharif. Jadi dia majrur dengan fathah. Qabla Ramadana. Bukan Ramadhani, oleh karena Ramadan itu tidak bertanwin. Jadi Ramadan itu Ramadhanu, bukan Ramadhanun. Itu marfu. Mansubnya atau majrurnya Ramadhana. Kami tidak akan bepergian dengan kereta api. Selalu diawali dengan saufala.
Saufala. Jadi kalau kita gemar berlatih, jadi ini jadi hafal ya, saufala. Jadi nanti walaupun sudah kita terjemahkan, hapus lagi terjemahan itu, coba Anda buat sendiri. Sekaligus berlatih menerjemahkan ini ya, menghafalkan kosakata, menerapkan konsep gramatika dan sebagainya. Saufala, bepergian. Bepergian itu yusafiru, ya. Bepergian itu yusafiru. Sudah berkali-kali kita gunakan di ini. Saufa yusafiru. Yusafiru. Fil madinya safara. Safara yusafiru. Pelakunya musafir. Jadi orang yang bepergian itu musafir. Saufala, kami. Kami itu ini. Nahnu. Awalannya itu na, ya, nun. Jadi ini nusafiru. Saufala nusafiru. Kalau dia laki-laki, yusafiru. Kalau mereka laki-laki, yusafiruna. Ya, kalau kami atau kita, nusafiru. Nusafiru. Saufala nusafiru, dengan kereta api bil qitar. Bil qitar. Nah itu, bil qitar. By train. Bil qitar. Bil qitar. Bil qitari. Oleh karena ini harful jar. Jadi saufa la yarji'una, they will not return before Ramadan. They will not return before Ramadan. Jadi menarik sebetulnya membandingkan ini bahasa Arab dengan bahasa Inggris, sekaligus memperlancar dua bahasa itu ya. Saufa la yarji'una qabla Ramadana, they will not return before Ramadan. Kami tidak akan bepergian dengan kereta api. We will not atau we shall not travel by train. Pertemuan itu tidak akan mulai. Pertemuan itu tidak akan mulai. Saufala mulai itu bada'a ya bada'u. Bada'a ya bada'u ya. Bada'a ya bada'u. Bada'a ya bada'u. Ini mudhari'nya. Yabda'u. Jadi dia mengacu pada varian A, yabda bukan yabdu, oleh karena huruf ketiganya itu huruf kerongkongan. Ya, huruf kerongkongan hamzah. Jadi saufala, pertemuan itu, jadi ini subjeknya itu bukan kata ganti ya, bukan kata ganti. Padahal yang kita bahas ini jumlah fi'il akan yang subjeknya itu kata ganti. Kata ganti. Ini bukan kata ganti. Sisanya kan kata ganti. Mereka, kami, mereka. Kami, mereka, saya, kalian. Nomor 3 ini tidak. Tapi kita kerjakan saja oleh karena ini sudah kita pelajari. Saufa la yabda'u. Pertemuan apa? Ijtima'. Ya, ijtima'. Ijtima' itu laki-laki. Pertemuan itu al-ijtima'. Kalau subjeknya laki-laki, maka gunakan fi'il mudhari untuk huwa. Untuk huwa itu ini. Jadi awalannya ya. Jadi saufa la yabda'u ini. Saufa la yabda'ul. Saufa la yabda'ul ijtima'u. Ijtima'u. Nah ini subjeknya bukan kata ganti ya. Saufa la yabda'ul ijtima'u.
sebelum maghrib, qablal maghribi. Qablal maghribi. Qablal maghribi. Nanti kalau subjeknya ini kita ganti dengan kata gantinya apa? Huwa. Huwa itu tinggal sembunyikan ke sini. Ya, jadi saufa la yabda'u qablal maghribi. Mereka jamak laki-laki tidak akan berhasil dalam ujian itu. Berhasil itu najaha. Najaha, ya. Darun najah. Najaha. Najaha. Berhasil. Yanjahu. Ya, dia mengacu pada varian A. Jadi yanja. Kenapa yanja? Oleh karena huruf ketiganya itu huruf kerongkongan atau huruf ishar, ha itu. Yanjahu. Jadi mereka dua pula saufala berhasil untuk mereka, untuk hum. Coba lihat, untuk hum itu yansuruna, yanjahuna. Saufala yanjahuna. Yanjahuna. Saufala yanjahuna. Jadi merekanya itu ini kata ganti. Saufala yanjahuna, mereka tidak akan berhasil dalam ujian itu fil imtihan. Ya. Fil imtihan. Imtihan ujian, ya. Film tihani. Sawfa la yanjahuna fil imtihani. Oke. Nomor 5, kalian tidak akan sampai sudah tadi, wasala yasilu. Sampai itu yasilu, ya. Yasilu. Yasilu. Sawfala sampai untuk kalian. Kalian laki-laki. Kalian laki-laki itu antum. Ya. Kalian laki-laki itu antum. Antum. Antum apa mudhari'nya? Antum. Ini antum. Dia berakhir dengan una, kemudian awalannya itu ta. Ta, ya. Jadi saufala sampai itu yasilu, untuk antum itu tasiluna. Saufala tasiluna. Saufala tasiluna. Saufala tasiluna sebelum zuhur, qabla zuhuri. Qabla zuhri. Qabla zuhri, ya. Sawfa la tasiluna qabla zuhri. Kalian tidak akan sampai di sana, ya, di sana qabla zuhri. Jadi sawfa la tasiluna hunaka. Di sini ada hunaka, di sana, ya. Hunaka. Kalau di sini huna. Sawfa la tasiluna hunaka qabla zuhri. 6. Saya tidak akan mengatakan ya. Ya, sawfa selalu sawfa la. Mengatakan itu yaqulu. Qala yaqulu. Ini yaqulu. Yaqulu fil mudhari'nya qala, ya. Qala dia laki-laki telah berkata, telah mengatakan. Yaqulu dia laki-laki sedang atau akan mengatakan. Sawfa la aqulu, untuk saya
Itu lihat, awalannya itu hamzah. Saufa la aqulu. Saufa la aqulu. Saufa la aqulu. Ya, naam. Dalam tanda petik, ya. Saufa la aqulu. Naam. Saya tidak akan mengatakan ya. Mereka tidak akan memukul daraba. Daraba yadribu, dia mengacu pada varian i. Daraba yadribu. Ya. Tidak lama lagi saya kira kita sudah masuk ke wilayah morfologi, ilmu saraf, ya. Seperti daraba yadribu, ya. Daraba yadribu, yudrabu, darban, dan sebagainya. Saufa, mereka dua orang laki-laki. Mereka dua orang laki-laki itu huma, ya. Kita harus pegang tasrif ini. Mereka dua orang laki-laki itu huma. Huwa, huma, hum. Ya, huma. Huma itu awalannya ya, kemudian dia berakhir dengan adi. Ya. Jadi yadribu awalannya ya, sudah tidak salah lagi ini. Kemudian dia berakhir dengan ani, yadribani. Ya. Saufa, saufala. Kemudian mereka tidak akan yadribani. Yadribani. Jadi merekanya mana? Mereka ini alif ini. Ya kan? Ini alif. Alif tasniyah. Mereka tidak akan memukul kita. La yadribanina. Ya. Kita ini objek, ya. Objek. Jadi objek kita menggunakan kata ganti mansub bersambung. Bersambung dengan kata kerja. Saufa la yadribani. Nah. Nah, itu kita sambungkan ke sini. Saufa la yadribanina. Mereka tidak akan memukul kita. Kemudian yang terakhir, kami tidak akan meninggalkan kalian. Ya, di Kairo. Saufala. Meninggalkan itu taraka yatruku. Taraka yatruku. Dia mengacu pada varian u. Taraka yatruku. Ini bahasa Inggrisnya itu leave. Leave, ya. Leave. Leave. Ya. Jadi saufala, kami itu paling bawah, ya, awalannya itu nun. Natruku. Yatruku kalau diganti dengan nun, natruku. Natruku. Meninggalkan kalian. Kalian itu kum, ya. Natrukukum. Natruku kum. Ya. Saufala natrukukum di Kairo fil Qahirah. Fil Qahirah. Jadi natruku ini verb plus subjek. Subjeknya itu nahnu yang tersembunyi di sini. Kum itu objek. Kum itu objek. Ya, alhamdulillah kita sudah terjemahkan 8 kalimat latihan. Coba cek lagi di rumah apakah ada kesalahan dalam terjemahan kita, ya. Sebelum kita tutup, coba kita ulang sekali lagi sepintas. Saufa la natrukukum fil Qahirah. Kami tidak akan meninggalkan kalian di Kairo. Saufa la yadrimanina. Ya, saufa la yadribanina. Mereka dua orang laki-laki tidak akan memukul kita. Saufa la aqulu na'am. Saya tidak akan mengatakan ya.
Kemudian saufa la tasiluna qabla zuhri. Mereka tidak akan sampai sebelum zuhur. Kalian, ya. Saufa la tasiluna qabla zuhri. Kalian oleh kena ta, ya. Kalian tidak akan sampai sebelum zuhur. Kalau mereka ini ya. Saufa la yasiluna qabla zuhri. Mereka laki-laki tidak akan sampai sebelum zuhur. Kemudian berikutnya saufa la yanjahuna. Ini ya, berarti mereka ya. Mereka laki-laki tidak akan berhasil fil imtihan, dalam tes itu. Kemudian saufa la yabda'ul imtihanu ijtima'u qabla al-maghrib. Ya, ini yang satu ini subjeknya itu bukan kata ganti, al-ijtima' ya. Jadi pertemuan itu tidak akan mulai sebelum maghrib. Kemudian saufa la nusafiru bil qitar. Kami, oleh karena awalannya itu nun, kaminya itu tersembunyi di sini. Kami tidak akan kembali, tidak akan bepergian dengan kereta api. Kemudian yang terakhir saufa la yarji'una qabla ramadhana. Saufa la yarji'una ini mereka, waw jamaah, mereka tidak akan kembali qabla Ramadhan, sebelum Ramadhan. Oke, tetap semangat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.